kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 01, Ibu Maria Tuni. Yang saya hormati Ibu Siti Juhairia sebagai pengajar praktik di kelas saya. Yang saya hormati Miss Hani Dwi Astuti sebagai pengajar praktek di kelasnya Bu Rati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka berdiskusi mengenai penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu di jalannya, selalu menjadi umatnya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Siti dan Ibu Hani. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Maria Tuni. Dipersilakan. Terima kasih Bu Hera atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Juhairia selaku pengajar praktik dari Ibu Herawati. Yang saya hormati Ibu Hani Dwi Astuti selaku pengajar praktik Ibu Ratih. Bersyukur kepada Tuhan, pada siang hari ini kita diberi kesehatan, maka kegiatan ini bisa kita jalankan. Semoga apa yang sudah direncanakan kegiatan CGP di SDN CB01 bisa berjalan dari awal hingga akhir. Terima kasih Ibu Siti dan Ibu Hani yang sudah siap, yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di sekolah kami, ya, dalam memberikan pendampingan, bimbingan untuk Ibu Hera dan Ibu Rate. Saya pribadi sangat mensupport dan senang di sekolah kami ada CGP, ya. Semoga dengan adanya CGP ini sekolah menjadi lebih lebih maju, ya, lebih berkualitas. Harapannya Ibu Hera dan Ibu Rate kalau lulus bisa menularkan ilmunya, membagi ilmunya, ya, sehingga pendidikan di CB01 itu menjadi lebih berkualitas. Anak-anak bisa belajar dengan senang, dengan gembira, dan pendidikannya pun menjadi lebih berkualitas. Anaknya bisa menjadi lebih berkarakter seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ya, berkarakter prima, ya, profil pelajar Pancasila. Seperti itu harapannya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya sambutan dari Ibu Siti Juhairia kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bu Hera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 01 CB ya Bu, disingkat ya sih. CB. Cengkareng Barat, keren banget CB, cibi-cibi gitu. Ya, Ibu Mariatuni, rekan saya pengajar praktik, Miss Hani Dwi Astuti. Kita belum kenal ya Bu, kita aja belum kenalan, nggak tahu dari mana, nggak tahu ya. Nanti kita kenalan ya. CGP saya Ibu Herawati dan CGP Ibu Hani yaitu Ibu Ratih Dwi Harjanti. Ibu-ibu rekan sejawat dari Ibu Herawati dan Ibu Ratih. Tapi saya memang banyak yang senior ya. Udah senior ya, tapi ada juga yang masih senior ya. Bapak Ibu sekalian, bapaknya ada dua ya. Ini apa? Ada teknik, ada dari tekniknya. Oh iya, jadi Ibu Maria yang saya hormati, ini adalah pendampingan individu yang kedua. Saya sudah kedua kalinya. Saya kesini tanggal 25 November, November di sini pada saat itu sedang selebrasi P5. Ada Bapak Joko ya, Bapak Mali. Jadi di sini ada suatu sejarah bagi saya juga. Dari Pak Mali itu, beliau meminta guru saya yang berprestasi di Cengkareng ini, beliau selalu juara di bidang voli untuk diangkat menjadi KKI. Namanya Pak Iqbal. Pak Iqbal itu masih honorer. Tapi karena beliau itu berprestasi, meminta untuk Pak Iqbal diambil oleh JB1 di Cengkareng ini untuk menjadi KKI di SD. Itu pesan saya di sini Ibu. Jadi ya sudah. Jadi di SMP saya, perkenalkan saya sebelumnya saya 27 tahun itu mengajar di SMP Negeri 142 Joglo, Jakarta Barat, Kembangan. 6 bulan yang bukan 6 bulan kita sama ya Bu. Jadi bulan Juni, tepatnya tanggal 8 Juni itu SK-nya Mei, sertijab itu 8 Juni. Kita setelah terima jabatan 8 Juni 2022 sama dengan Ibu Maria. Saya berarti bertugas di SMP Negeri 220 yaitu dari bulan Juni. 7 bulan ya Bu ya? Ya. Jadi kami sama-sama promosi Bapak Ibu. Jadi kemarin itu waktu kesini Ibu Maria sedang di kinasi sama. Jadi setelah saya baru Bu Maria gitu ya. Saya jadi pengajar praktik sebelum diangkat Bu, sebelum SK. Kita dulu kan seperti itu. Jadi daftar dulu sama dengan CGP, kemudian mengisi esai, kemudian wawancara, praktek mengajar. Disitulah akhirnya diputuskan untuk menjadi pengajar praktik. Saya tidak menyangka, artinya sudah memimpin sekolah tapi SK-nya menjadi pengajar praktik baru, jadi harus saya jalani. Udah nggak apa-apa, sekolah saya tinggal nih, banyak sekali ya Bu. Mohon maaf tadi pagi juga kita rapat RKAS sudah mengisi anggaran, rencana anggaran tahun 2024. 2023 aja dananya belum turun. 2024 sudah harus diisi Bu 10 hari ke depan. Iya betul. Jadi bagaimana pengisiannya? Alhamdulillah kemarin itu saya membuat rumah-rumah untuk RKAS, sekarang sudah dibuatkan di JB2 itu sudah Bu. Jadi kita nanti tinggal mengisinya. Itu jadi pengarahan dari Pak tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah hari ini alhamdulillah saya dan Bu Hani bisa memberikan namanya pendampingan individu sebagai proses untuk Bu Herawati dan Bu Ratih. Nanti C-nya hilang, calonnya hilang menjadi guru penggerak. Apakah di sini ibu-ibu sudah pernah mendaftar atau pengalaman untuk menjadi calon guru penggerak? Ada Bu Hera? Ada. Tidak gampang Ibu, tidak gampang untuk menjadi calon guru penggerak. Itu tadi prosesnya. Siapa yang lulus kami saja tidak tahu.
tahu. Bu Hani mungkin juga tidak tahu kenapa lulus, tidak tahu. Yang jelas kita ikutin prosesnya. Keuntungannya apa? Banyak sekali. Keuntungannya banyak sekali. Ya namanya kita perjuangannya beda dengan yang lain, tentu akan diberikan lebih, ya fasilitas itu lebih. Jadi Bu Herawati, Bu Ratih nanti setelah lulus dan menjadi guru penggerak, kesempatan besar untuk menjadi pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Begitu Ibu-ibu ya. Kalau sudah mungkin sepuh ya Bu ya nggak mungkin buat apa lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap Ibu-ibu terima kasih telah mendukung Ibu Herawati dan Ibu Ratih untuk proses kedepannya masih panjang, masih sekitar Mei, Juni, Juli, masih panjang sekali. Tiap hari Ibu saya mengikuti, ya saya tidak tiap hari juga. Terkadang kita di ruang kolaborasi itu mengikuti mereka Zoom, mereka Google Meet sampai malam. Tapi enggak apa, udah dekatnya, yang mudah-mudahan ini takut nanti, segitunya ya enggak apa. Tetap menikmati ya Bu Hera, tetap bisa membagi waktu ya Bu Maria ya. Tidak meninggalkan tugas utama, tidak ya Ibu-ibu sekalian seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hari ini dalam pendampingan Ibu yang kedua, tugas kami sebagai pengajar praktik adalah kita memang akan berdiskusi tentang apa. Yang pertama adalah mengenai visi sekolah. Visi guru penggerak akan menjadi visi sekolah. Keren banget ya, perannya luar biasa ya. Nah, saya ingin tahu kalau Bu Maria kan baru 7 bulan di sini, wah mungkin belum tahu sejarahnya dulu. Nah, yang sudah senior, apakah visi itu sudah direvisi ataukah sama beberapa tahun yang lalu? Ya, monggo silakan. Yang sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun di sini, visi punten boleh dibacakan Ibu. Ini sama berarti ya, Ibu Ratih dan ya silakan ya Ibu Herawati silakan. Visinya apa? Oh gitu dibagikan ya boleh. Jangan ada yang belum hafal. Ibu Bapak Ibu sekalian, warga sekolah harus hafal. Caranya apa? Pada saat upacara bendera, visi itu dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hanya visinya saja. Saya juga teringat visi SMP Negeri 220 Jakarta mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, dan memiliki keterampilan abad 21. Harus hafal. Nanti kalau ada PKKS ditanya oleh pengawas, apa visi sekolah kalian? Tidak tahu lah. Hanya terpajang saja di depan sekolah, di dinding sekolah, tidak pernah dibaca. Jadi supaya hafal, dibaca setiap upacara bendera dengan mengikuti visi tersebut. Ya, silakan siapa mau baca Bu Herawati, biar kita tahu apakah sudah sesuai dengan nanti kita kan semuanya menuju ke Ibu Maria tadi bilang adalah menuju peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah ada visi itu sudah sesuai? Ibu Berarti silakan dibacakan gimana? Visi SDN Cengkareng Barat 01 terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, prestasi mandiri dan inovatif. Inovatifnya masuk, mandirinya masuk, bertakwa sudah pasti, berakhlak mulia, tiga masuk ya. Ya memang tidak semuanya mungkin ada gotong royong, ada kolaborasi, ada berkebinekaan global gitu ya. Kita bahas ya, nanti kita bahas apakah sudah sesuai. Tapi sudah masuk menurut saya seperti itu. Nanti Bu Herawati bacakan apa itu elemen di profil pelajar Pancasila ya. Jadi kemudian kita merumuskan kalimat tumpak tadi sudah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi apakah perilaku itu sudah mencerminkan visi sebagai guru penggerak dan juga visi sekolah. Kemudian
sebagai calon guru penggerak, kita akan mendiskusikan juga inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yaitu tadi, peran CGP yang akan menjadi guru penggerak itu sangat besar. Kalau sama aja ya berarti ya bukan guru penggerak itu. Jadi dari perilakunya aja sudah ketahuan gitu. Kayaknya pengen, ayo kita begini, kita punya visi begini, kita punya rencana begini. Kayaknya itu ada aja idenya. Nanti seperti itu. Nah, di sekolah itu ada komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu di bidang apa? Ada yang guru-guru suka menulis, ada komunitasnya. Ada guru-guru yang suka storytelling, boleh. Ada kumpulan guru-guru yang suka storytelling. Ada guru yang suka menanam tanaman, ada komunitasnya. Nah, Bu Herawati dan Bu Rati ini adalah orang-orang yang punya jiwa menggerakkan. Namanya guru penggerak. Apa? Visinya bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi tidak pernah diam, punya inisiatif selalu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi hari ini bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah, ya. Jadi cita-cita CGP juga cita-cita sekolah. Baik, nanti diskusi ini kami serahkan kepada Ibu Herawati dan Ibu Rati untuk memimpin, untuk memandu guru dan kepala sekolah untuk merumuskan cita-cita untuk murid. Bahasanya dulu pernah siswa ya Bu, kemudian peserta didik, dulu pernah murid, dulu banget murid, kemudian siswa, kemudian peserta didik. Nah sekarang kembali lagi murid bahasanya. Isinya sama saja, ya. Nanti kita akan mendiskusikan, kita memberikan murid-murid yang seperti apa, yang jelas untuk pembelajaran sudah dijalani berapa? Ibu sudah berarti udah berapa lama ini? Dari bulan apa? Baru 2 bulan ya? Oh karena Desember itu off ya, iya. Ya, Januari itu off. Jadi intinya adalah kita yang terlupakan adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kalau bahasanya Dewantoro, Ibu Maria bukan orang Jawa ya. Jadi Dewantoro Jawa. Oh jadi Dewantoro ya Bu. Jadi kalau orang Sunda apa Dewantara gitu ya. Iya Dewantara gitu ya. Ya tapi sama saja. Iya. Kita pembelajarannya itu berpihak kepada murid. Makanya sekarang ada namanya sekolah ramah anak. Kita pokoknya itu bahasanya apa ya? Memanjakan itu, memanjakan ya. Memang berpihak pada murid. Jadi kita mengerti apa yang mereka mau. Kita membimbing mereka. Walaupun mereka tidak bisa, jangan diomelin, jangan dimarahin. Kita tugasnya adalah membimbing. Nanti Ibu Herawati lah juga bisa gitu ya. Jadi semuanya adalah untuk murid. Guru mungkin kalau anak sekarang nggak harus ada guru kok, materi bisa dapat dari YouTube banyak, bisa gampang gitu kan. Nah peran guru apa? Yaitu tadi guru adalah sebenarnya juga antara bisa digantikan dan tidak. Untuk materi bisa digantikan, tapi peran guru dalam memotivasi, dalam memberikan kenyamanan tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Itu jadi tanda kutip guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun, ya. Tapi untuk materi anak-anak bisa cari sendiri, ya. Nah kita guru karena ini sekarang tidak ada ujian nasional, tidak seperti dulu ya, Ibu. Kita sekarang bebannya tidak seperti dulu Bu, tidak seperti dulu. Kalau dulu beban kepala sekolah kita berapa rata-rata UN-nya, nanti kita turun atau tidak, kita tak berada di peringkat berapa, begitu Ibu. Pokoknya tiap tahun itu anak nggak belajar itu kita sudah nanti nilainya turun, anak nggak mau les di depan keluar kan gitu. Ibu emang sekolah bagus itu emang karena gurunya yang bisa memberikan, kira-kira
gurunya? Kadang-kadang bukan kan? Jadi karena mereka mendapatkan tambahan belajar di luar, mereka mampu. Dulu maaf nih, tadi katanya nggak boleh Bu ya 75 ya. Jadi di barat 1, di sini katanya 45 ya, bagus ya 45 ya. Dulu untuk masuk 45 kan punya bahasanya NEM. Padahal NEM itu bahasanya kan nilai tanas murni, padahal nilai ujian nasional ya. Jadi berapa yang masuk NEM di 45? Di atas 8 ya Ibu ya. Kemudian di bawah 45 SMP berapa Bu? Maksudnya standarnya biasa dulu kan 248. Dulu kan begitu Ibu, peringkat begitu ya. Kemudian ya berapa lagi? 176 di sini ya. Di wilayah sini. Oh, kok Sambi bukan di wilayah sini. Oh, gitu. 100 masuk wilayah sini. Oh, iya. Nah, ibu-ibu yang sudah senior sudah merasakan bagaimana anak kita dengan NEM segitu, di mana mereka memilih SMP. Mereka akan memilih jauh karena nilainya bagus, dia bisa memilih yang jauh dari tempat tinggalnya, begitu. Dan yang sekolah selalu mendapatkan nilai unggul, maka keluarnya juga banyak yang nilainya juga masih unggul karena mereka punya dana untuk bisa les di luar, gitu ya Bu ya. Jadi kepala sekolah yang berada di sekolah aku yang biasa aja, aduh rasanya tuh kayaknya tuh kamu beban gitu ya berarti ya. Nah sekarang itu alhamdulillah, jadi kita untuk kepala sekolah ini bebannya adalah karakter Bu, karakter siswa. Kalau anak itu berprestasi, maka sekolah akan mendapatkan DKD-nya lebih, nilainya lebih. Tapi sebaliknya, kalau sekolah itu salah satu anak aja mencoreng nama sekolah, misalnya tawuran, maka DKD-nya dipotong. Ya. Jadi sekarang ini beban sekolah, ya banyak juga sih masih beban ya, tapi tidak seperti dulu. Kita bebannya dulu itu nilai anak, kemudian peringkat sekolah. Jadi ya bersyukur ya, walaupun kita baru gitu ya, kita juga tidak kena pandemi, jadi sudah selesai pandemi baru kita melaksanakan tugas ya. Jadi seperti itu, nanti kami serahkan diskusi ini kepada Ibu Riawati dan Ibu Rati untuk ya mendiskusikan visi atau kalimat rumpang dari cita-cita untuk murid di SD Cengkareng Barat 01 ya. Dari saya mungkin itu, nanti Ibu Hani monggo kalau mau menambahkan langsung saja ya. Dari saya nanti kita diskusikan bersama ya untuk keberhasilan kita semuanya, terutama untuk keberhasilan SD kita tercinta ya, SD Cengkareng Barat 01 untuk menjadi sekolah kebanggaan loh Bu. Ada CGP, saya aja tidak gampang Bu, tidak gampang untuk bahasanya apa, ngoprak dulu, ayo daftar, ayo isi esai, ayo kadang sudah isi esai nih, selesainya tahap 1 wawancara, praktek mengajar, tergajar nggak lulus. Ada yang sudah praktek mengajar lulus, wawancara tidak lulus. Jadi tahapan-tahapan itu mereka tidak dengan senang hati mengikuti. Mungkin ada yang sampai beberapa kali mengikuti baru lulus, kan tidak semua seperti itu. Nah, peran kepala sekolah adalah memberikan semangat kepada guru-gurunya untuk ikut, karena jika ada di sekolah itu CGP bahkan udah lulus menjadi guru penggerak nilai plus untuk sekolah itu. Saya juga iri Bu Maria ada di sini CGP, saya belum ada. Ya, tapi kan zaman siapa nih sebelumnya ya? Bu Herawati sebelumnya daftarnya ya. Nah, sekarang nih Bu Maria tata nomor kita nih. Ayo anak muda nih. Ya, memang syaratnya banyak. Nggak ikut, sedang tidak ikut di yang lain, ya kan? Sudah minimal masa kerja 5 tahun, banyak banget dari awal aja sudah syaratnya banyak. Kemudian tidak sebentar lagi pensiun, pokoknya syaratnya sudah dari awal. Kemudian juga sudah ya. Jadi luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Maria yang punya nanti sebentar lagi 5-6 bulan lagi sudah menjadi guru penggerak. Itu suatu prestasi yang
itu saya yakin akan menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti. Sandi bagaimana? Lanjut. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, ibu dan bapak bertanya-tanya, ini maksudnya diskusi apa ya? Di sini kita akan berdiskusi tentang, kita akan membahas kembali tentang visi sekolah kita, apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nantinya kami akan memberikan kalimat rumpang dan melihat kesesuaian, apakah setelah kita susun kalimat rumpang tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi yang kita harapkan bersama. Jadi kita akan mulai diskusi ini dengan langkah pertama, yaitu saya akan memberikan kalimat rumpang yang saya harapkan untuk diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nantinya kita akan melihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu dan kita akan susun menjadi sebuah visi yang lebih bagus lagi. Tetap pada visi kita yang pertama, tetapi mungkin ada kalimat atau ada penambahan yang pastinya sudah disetujui oleh teman-teman dan didukung juga oleh Ibu Maria sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan di kalimat rumpang. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi terlebih dahulu. Nanti kita akan satukan pendapat dari Bapak dan Ibu. Di sini terdapat profil pelajar Pancasila yang sebenarnya dalam visi kita itu sudah terdapat beberapa profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Adapun profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah poin utama kita. Yang kedua, mandiri. Kita juga sudah ada ya Ibu. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Mungkin itu lebih ke yang prestasi, karena anak berprestasi biasanya nalarnya kritis. Selanjutnya kreatif, termasuk juga inovatif. Masuk inovatif Bu ya. Bergotong royong serta kebinekaan global. Nah mungkin di kalimat bergotong royong dan berkebinekaan global aja yang belum nyerempet gitu loh Bu. Tapi untuk yang 4 kayaknya insya Allah sudah masuk ke visi kita. Karena kalimatnya juga sudah diringkas sedemikian rupa. Yang tadinya panjang kali lebar, jadi kita
mana visi SDN Cengkareng Barat 01 yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, dan berkebinekaan global. Jadi bahasa berkebinekaan anak juga saya tadi, tapi kalau sudah berkebinekaan apa itu artinya bisa dibaca oleh Ibu? Kalau sudah saya dibaca. Ya. Jadi kalau upacaranya kan tidak berhenti. Jadi 103 kalau kita mensosialisasikan visi kita itu karena kita satu pakai Tidak ada CGP, tidak ada. cuman dia kita kan punya visi yang berbeda. Dan ini kan kompleks. Jadi kita semua rekrutmen 01, jadi 01, 02, 12. Jadi 01, tapi itu yang gedung itu 03. 03, 04. Iya, kalau yang pagi. Hanya perwakilan kelas saja kalau semua nggak bakalan cukup. Ya mungkin tadi kampus senang bersama itu kita. Kami saja boleh lah, pas kita senang bersama kan. Menjadikan lagu itu tidak sepanjang. Ya, sudah sosialisasi. Berarti sambil baca dan silakan diulangi simak yang isinya juga ditambahkan. Oke, selanjutnya adalah impian sekolah masa depan, di mana kita pastinya menginginkan anak-anak kedepannya menjadi jauh lebih baik. Makanya tadi ada isian kalimat rumpang, kira-kira harapan Bapak dan Ibu kedepannya anak-anak itu seperti apa? Apalagi di zaman era globalisasi saat ini, pastinya metode dan pendekatannya pun berbeda. Bisa ditampilkan kalimat rumpangnya. Oke. Nah, seperti ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid-murid kita, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Pastinya jawabannya nanti berbeda-beda, kita akan menyatukannya. Lanjut, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pastinya ibu-ibu dan bapak guru juga memiliki jawaban atau harapan yang berbeda. Nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi peserta murid-murid kita. Ini kebiasaan peserta didik. Sekarang jadi murid lagi. Yang nantinya kita susun pastinya tidak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila kembali.
Oke Ibu, Bapak, mungkin ada yang kesulitan untuk menjawab kalimat rumpang yang kita sajikan? Jawabannya pastinya berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu nantinya akan kita satukan menjadi satu kalimat. Semoga itu bisa menjadi cita-cita ke depan murid-murid di sekolah kita. Ya. Ya mungkin saya ingin menambahkan Bapak Ibu semua, misalnya saja kita memimpikan murid-murid kita ini maunya bagaimana, memimpikan murid yang seperti apa sih ke depannya, apakah memiliki karakter yang seperti apa, yang baik, yang santun. Pasti Bapak Ibu menginginkan murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita ini adalah apa ya, bagaimana mereka seperti itu. Lalu yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan apa yang diutamakan dari sekolah kita ini untuk murid-murid kita. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ini bagaimana. Iya, mengutamakan apa? Mereka kan dapat kita lihat ya Bapak Ibu, murid kita ini dia tuh bagaimana di sekolah, berperilakunya seperti apa. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana, seperti apa, sesuai dengan keyakinan kita dan tingkah laku kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa pemahaman kita terhadap anak didik kita kah, atau lingkungan sekitar kita, atau dengan kurikulum kita saat ini. Yang sederhana aja sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semua. Terima kasih. Proses diskusi ini Iya betul. Tidak ada salah dan benar. Semua sesuai dengan hati ya Bunda ya, sesuai hati dan keyakinan kita. Ibu boleh nggak? Ya silakan Ibu. Saya boleh. Silakan. Terima kasih ya. Saya mau menanggapi kalimat tumpang yang pertama itu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kalau saya pribadi ya, sebagai kepala sekolah, yang pertama itu memimpikan murid-murid itu berkarakter yang jelas. Berkarakter apa? Yang pertama itu kalau saya, menurut pendapat saya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Itu adalah dasar bagi saya. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, setiap hari kalau kita mendengarkan informasi dari media sosial itu, kejahatan itu luar biasa ya. Bahkan anak-anak kita yang masih usia dini ya, anak SD itu sudah melakukan kejahatan dengan temannya, itu pembulian, itu luar biasa kejahatan. Itu saya rasa, apakah dia nggak bertakwa ya? Kalau ditanya di sekolah itu ada pelajaran agama, saya suka ini loh, miris gimana ya caranya sekolah kita ini dengan pelajaran agama itu, anak-anak itu betul-betul mengenal ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Jadi dia
imannya itu dipraktekkan gitu loh. Dia cinta kepada sesamanya, dia cinta kepada lingkungannya gitu. Jadi dasar dari kesuksesan itu tidak hanya intelektualnya aja, kecerdasan aja, tetapi dasarnya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu berakhlak, dia menyadari kalau melakukan ini tidak, tapi itu dosa. Kalau melakukan kejahatan itu tidak sesuai dengan ajaran. Jadi menurut saya pertama berkarakter, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan, sehingga nanti kalau dia sukses, dia tidak menjadi orang yang korupsi, bisa menghormati sesamanya, bisa menghormati lingkungannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Tolong disambung dengan yang lain supaya diskusi ini hidup gitu. Silakan. Yang belum menambahkan masih yang pertama juga nggak sama ya. Yang kedua Bu, kita gini terus ya. Ayo Bu. Ada yang mau menambahkan atau sudah diawali Mas Ko detailnya nomor 2 dan nomor berikutnya. Yang untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang selanjutnya, yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah seorang insan yang cerdas dan mandiri. Lanjut yang ketiga, Mak. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau saya ini menginginkan murid yang berakhlak mulia, cerdas dan jujur. Luar biasa. Mungkin keinginan kita Apa namanya ketiga? Oh boleh, boleh. Silakan Bapak. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ini merupakan salah satu tempat yang menyenangkan untuk menyalurkan minat dan bakatnya masing-masing. Luar biasa. Menurut saya seperti itu. Ada yang kelima, Bu Uri. Mas Nur siapa? Sudah nyampe ya, sampai ya. Sampai seksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tadi disampaikan oleh teman yang lain, tadi saya sudah mengisi untuk poin yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan murid yang berkarakter, jadi sesuai dengan yang nomor 1 tadi. Ya. Luar biasa. Buria, ada lagi? Buria? Maaf ya, nggak sampai ke sekolah ini ya. Lanjutin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat dengan Buria saya bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu mempunyai bakat yang berbeda-beda, sehingga anak tersebut bisa, misalkan dia punya bakat mewarnai mungkin atau menggambar, jadi yang ini nggak bisa, temannya nggak bisa, jadi dia bisa ngajarin bagaimana teknik untuk bisa menggambar atau mewarnai yang benar menurut kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa jawaban teman-teman kita semua ya Ibu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa di sekolah kami ini sudah diseminasi profil belajar Pancasila, Bunda. Karena memang di sini itu selain memiliki ekskul yang tujuannya untuk memberikan sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya memilih
apa sih bakat saya. Dan alhamdulillah misalnya dengan Bunda Siti bahwa kita banyak juga prestasi yang sudah kita julang tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita sudah lomba tari tingkat provinsi ya Bu Dian ya. Juara 2 tingkat Kota Madia. Maju tingkat provinsi, kita kalah tingkat provinsi. Kemarin juga kita sudah tampil tingkat kota LBB Paskibra. Gitu, seperti itu. Jadi walaupun kalah, tapi alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah kami mendukung sekali perubahan dan keinginan apa yang ada di benak kami semua. Terima kasih. Itu saja mungkin alhamdulillah cita-cita pandangan yang akan datang untuk murid dan sekolah kami tercinta. Itu saja Ibu Siti, terima kasih. Saya Ya, applause untuk kita semuanya, luar biasa. Saya pikir ibu-ibu ini malu untuk menyampaikan aspirasinya. Oh, ternyata luar biasa. Tinggal bapak-bapaknya suaranya pengen tahu deh. Saya pengen dengar suara bapak-bapak. Operator seperti apa ya? Tidak ngurusin bodik aja ya. Jadi ngurusin anak ternyata itu ya tidak mudah ya. Ibu-ibu biasanya di sekolah itu rata-rata 70% ya ibu-ibu ya, 30% ya bapak-bapak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah saya tangkap bahwa pendapat ibu-ibu semuanya itu adalah mengacu kepada kayaknya tidak ada saya ingin anak saya pintar, nggak ada ya Bu ya. Kalau dulu mungkin ya, jadi kalau dulu tuh lebih mengedepankan kognitif, ilmu pengetahuan, dia ranking berapa. Kalau ditanya dulu rapotnya anakmu ranking berapa, gitu ya, itu bikin bangga. Makanya sekarang untuk kurikulum merdeka sebenarnya tidak ada namanya peringkat, itu tidak ada. Anak-anak itu dilahirkan untuk semuanya tidak harus pintar secara pengetahuan. Ada yang pintar olahraga, ada yang menonjol di bidang seni, ya kan Ibu ya? Ada yang menonjol di bidang dari olahraga, ya kan? Di bidang sastra. Jadi tidak semuanya harus pintar menghitung, pintar berbahasa, tidak. Walaupun memang sekarang ini orang tua masih image-nya itu kalau bagi rapor anak saya ranking berapa. Tidak. Jadi masing-masing anak punya tadi ibu, selain karakter yang baik yang didukung oleh agama atau dasar keyakinan agama. Kalau anak sudah bisa menjalankan tugasnya, kewajibannya, beriman dan bertakwa, insya Allah sih akan tercermin ke perilakunya atau karakter yang baik. Saya yakin itu. Kalau anak sudah rajin sholat waktu, karena itu mencegah perbuatan keji dan munkar, apa iya sih anak masih tawuran? Kalau maghrib dia berada di rumah untuk sholat maghrib, apa iya dia pergi untuk berantem sama temannya? Itu. Saya setuju dengan Ibu Maria bahwa salah satu yang harus kita tonjolkan adalah karakter baik yang didukung oleh akhlak, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Ya, itu ya Ibu ya. Berarti sudah bisa disimpulkan, Ibu Dawati, berarti ini sudah bisa, semuanya sudah diisi. Berarti saya sebagai pengajar praktik berterima kasih Ibu Maria, dukungan dari warga sekolah untuk CGP di SD Cengarengo Barat 01 ini luar biasa. Mendapat dukungan dari warga sekolah, dari ibu-ibu senior, dan ini ibu-ibu junior sepertinya sudah tampak nih junior ya. Kemudian dari tenaga kependidikannya sudah ada semuanya. Berarti mendukung, saya yakin. Berarti ke depannya Ibu, kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah dan warga sekolah, aduh sedih. Saya itu CGP-nya mau gimana ya? Saya berdukung, ini nggak boleh, itu dilarang, ini dikritik, ini kok begitu sih begini. Tapi ini luar biasa, saya yakin. Berarti warga sekolah merasa bangga, ikut berempati dengan kerja keras, dengan strugglingnya para CGP ini untuk menjadi guru penggerak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak operator luar biasa sampai videokan, karena memang perlu didokumentasikan, kita laporkan ke program guru penggerak. Kita program guru penggeraknya nggak dari Jakarta Bu, tapi dari DIY Yogyakarta. Jakarta
seperti itu sampai Yogyakarta turun ke Jakarta begitu. Sekali lagi luar biasa, saya terharu. Bapak Ibu di sini ini pastilah CGP-nya juga gak diem aja Bu. Kalau CGP-nya cuek, ngapain sih didukung kan gitu ya? Saya yakin ini apa dikasih apa Bu Herawati ini Bu Ranti ini ya? Oh enggak ya? Dengan senyum, dengan akhlak yang baik mereka percaya ya. Ya. Terima kasih. Kasih goreng nggak? Oke, terima kasih Ibu. Mungkin sedikit dapat disimpulkan dari berbagai jawaban Bapak dan Ibu, di mana secara keseluruhan ya dari kalimat rumpang yang disajikan, yang pertama kita memimpikan murid-murid hampir semuanya bertakwa, memang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah manusia yang sangat berbakat dan memiliki minat yang berbeda-beda juga. Di sekolah kita mengutamakan kembali lagi ke pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang membahagiakan murid. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencapai kebahagiaan dapat mereka dapatkan di sekolah, di mana sekolah itu bukan hanya untuk tempat belajar, tetapi dapat menyalurkan bakat dan minat serta dapat memahami berbagai macam karakter teman-teman mereka. Dan yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Jadi endingnya sebenarnya sama ya Bu ya. Ya, betul. Jadi kesimpulannya sama bahwa kita tidak hanya mementingkan segi kognitifnya saja. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pada hari ini, kedepannya benar-benar dapat terwujud dan karakter anak dapat tergali lebih dalam lagi, sehingga minat dan bakat anak benar-benar dapat tersalurkan secara optimal. Saya kira untuk diskusi kita hari ini cukup ya Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam diskusi ini. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan